anaknya. Seperti dan gitu juga mungkin ini salah satu cobaan bagi saya ya, dimana untuk meluruskan niat untuk melakukan ini semua. Itu awalnya saya shock tuh, jantung saya sampai copot tuh. Itu di podcast Om Deddy saya juga udah sampaikan ya, mungkin yang belum nonton nanti teman-teman semuanya bisa nonton. Itu pada hari apa ya Diat? Lupa ya harinya, pokoknya 3 hari lalu. Itu tiba-tiba foto saya diposting tuh sama Kanwil Bea Cukai Jakarta, bahwa seolah-olah saya baru ditangkap di 2020 dengan 190 unit barang ilegal gitu. Nah, lalu viral tuh kemana-mana ya. Jadi pada waktu itu malamnya kita coba klarifikasi sama pihak Bea Cukai, kok tiba-tiba ada foto kita kayak gitu ya, seperti itu. Besoknya baru kita bisa berhubungan dan akan diturunkan postingannya, dan terbukti sekarang udah diturunkan karena memang di situ nggak diklarifikasi tuh kejadiannya kapan dan sebagainya, hanya pelaporan yang sampai media-media pun akhirnya mengambil banyak keputusan sendiri-sendiri. Saya lihat sebelum cari tahu sendiri, akhirnya makin mencari tahu gitu. Setelah diturunkan, tapi ini udah menyebar nih, beritanya menyebar kan, udah kemana-mana. Lalu 2-3 hari saya calling down dulu, baru semalam saya memberikan klarifikasi kayak gitu. Oke, berarti itu foto lama berarti Bang, dan Abang nggak ada penahanan dari Bea Cukai berarti? Penahanan dari Bea Cukai nggak ada, sama sekali nggak ada, karena selama 3 tahun saya kooperatif ya, kooperatif. Apabila di 2017 itu barang yang saya beli ya, di situ masih dibeli karena itu masih punya orang. Kan saya masih mulai merintis dari nol tuh ya, itu diindikasi pabean atau cukainya belum dibayarkan. Kan saya tidak mungkin kan membeli handphone, saya tanya ini pabeannya udah belum, ini mana BPKB-nya, nggak bisa, kalau handphone beda ini. Kalau tadi motor, mobil, kita pasti akan tanya mana BPKB-nya, mana ininya, seperti itu sih. Merasa dirugikan nggak sih Bang sama Bea Cukai dengan postingan yang 3 hari lalu itu? Gimana? Merasa dirugikan sama Bea Cukai nggak sih? Merasa dirugikan pastinya Mas, karena ini seperti pembunuhan karakter Mas, sanksi sosialnya. Logikanya nih, pembunuh aja mukanya diblur, pembunuh loh, seperti itu. Atau kadang koruptor atau apa di inisial aja biar kita nebak-nebak. Ini saya yang baru diindikasi ya, cukainya belum selesai, belum dibayarkan. Sekali lagi ini bukan penyelundupan ya, cukai ya, barang yang di toko saya ada orang mau jual dan mau saya beli, yang diduga pabeannya belum selesai, seperti itu. Tapi saya dibuat sanksi sosial seperti itu. Dan kebetulan di 2018 terakhir kan saya memutuskan untuk menjadi influencer, menjadi public figure. Kalau digitu kan saya rasa pembunuhan karakter. Itu. Bang, status hukumnya sendiri, status hukumnya kan tersangka nih Bang. Tersangka. Nah itu gimana kelanjutannya? Karena udah ada nyampe ke jari, berkas-berkasnya segala macam. Gimana Bang menjelaskannya? Ditangkapnya dulu. Loh, aku kayak kenalan Bang. Serius? Seperti ya. Ditangkapnya nggak ditangkap. Aku kasih tau kronologinya ya. Jadi 2017. Soalnya ini kan lama nih. Jadi 2017 pertama kali aku nginjakin Jakarta. Pertama kali ya, aku kan dulu masih jual second doang ya. Namanya nggak ada modal kan. Jual second di toko saya 2x2 meter tuh ada. Itu legend sih saya rasa. Rezekinya Masya Allah, meskipun 2x3 meter. Nah di situ saya masih jualan secara konvensional banget ya, dimana ada uang 20 juta belanja, 100 juta belanja. Nah kebetulan ketika saya ke kota Jakarta ini kan banyak tuh yang jualan-jualan handphone ya, teman-teman juga, karena saya dari dulu semuanya kan saya rangkul seperti itu. Lalu ada yang nawarkan bahwa dia punya produk, punya barang, itu malam-malam kalau nggak salah, malam Jumat jam 2 malam. Ini ada nih lagi BU itu butuh uang, ya udah besok aja, saya bilang nggak bisa, kalau bisa malam ini ya katanya. Ya udah kalau gitu, saya kan nggak di lokasi, saya waktu itu masih di Batam, masih tinggal di Batam 2017, tapi sekarang udah pindah ke Jakarta. Jadi 2017 itu saya bilang ya udah kalau gitu antar aja ke toko. Jadi di situ pada waktu itu ada saudara saya namanya Lahata sama Leris di toko itu. Jam 2 malam tiba-tiba yang nganter barang udah bersama pihak Bea Cukai.
langsung gitu. Jadi ini bukan di bandara kejadiannya, bukan di pelabuhan, di toko saya yang kecil itu 2 kali 3 meter Condet ini bang. di Condet. Langsung barang yang tadinya mau saya lihat dulu baru dibayar, langsung disegel sama bea cukai. Kata ini diindikasi barangnya belum selesai kepabeanannya. Kan saya nggak tahu tuh. Ya udah dibawa tuh Lahata sama Leris, saudara saya ke bea cukai. Hampir 3 hari nggak tahu ceritanya, pokoknya saya jadi dapat surat panggilan dari pihak saudara saya mengatakan saya selalu ditanya siapa yang memesan barang. Tentu saya dari di situ bener-bener polos lah. Ya udah saya datang ke bea cukai di 2017, datang, lalu akhirnya tahu masalahnya bahwa barang-barang itu belum selesai kepabeanannya dan sebagainya. Lalu saya untuk melengkapi berkas itu sampai lebih dari 10 kali mundar-mandir secara kooperatif selama 3 tahun. Lalu akhirnya saya memutus. Pertama saya diduga TPPU, tapi saya serahkan rekening saya serahkan aset saya, tuh boleh dicek. Saya nggak pernah ada transaksi lalu lalang uang ke luar negeri ataupun apa dan sebagainya kayak gitu. Memang saya ini pedagang yang mulai dari nol, dapat uang saya keluarkan untuk beli barang, dapat uang keluarkan beli barang, seperti itu. Karena saya ngutang kan, bayar barangnya dulu, nanti tempo ada uangnya, ada terkumpul uangnya saya serahin. Nah setelah itu akhirnya saya memutuskan apabila ada kerugian pabean, karena saya nggak pernah kan niat merugikan negara ataupun niat melanggar hukum seperti itu. Saya lalu menitipkan uang saya sebesar 500 juta. Waktu itu bukti itikat baik saya juga kooperatif bahwa saya ingin ya kalau memang misalnya barang yang diduga itu belum selesai pabeannya, maka saya akan membayar